Suami membawa istri yang seksi ke pantai untuk berlibur. Saat itu, Dashan yang sudah berjemur ingin pergi berenang sendirian. Yang anehnya, sebelum pergi, ia diam-diam menyelipkan dompet ke dalam ponsel. Maka suami itu terjun ke dalam air dan tidak naik lagi. Tiba-tiba, 2 jam berlalu. Istri yang sedang menikmati berjemur, tiba-tiba terbangun oleh suara bercanda pasangan muda. Pada saat itu, barulah dia sadar dengan tiba-tiba. Sudah begitu lama, mengapa suami belum datang ke daratan? Pasangan muda itu juga merasa bahwa selama ini, hanya melihat bahwa dia sendirian di sini. Mena yang merasa tidak enak segera mengeluarkan ponsel dan menelepon suaminya. Setelah mendengar bunyi BF, silakan tinggalkan pesan. Melihat bahwa telepon tidak diangkat selama-lamanya. Perasaan buruk seketika melanda. Karena dia khawatir bahwa suaminya yang tidak pandai berenang mungkin tenggelam. Setelah mengemas barang bagian dengan rapi, Meina segera datang ke pusat penyelamatan dalam waktu yang mendesak. Berharap dapat mencari bantuan dari mereka. Setelah mendengar keluhan Meina, penjaga pantai segera mengorganisir tim besar untuk melakukan pencarian. Mereka berputar-putar di sekitar daerah ini beberapa kali. Tetapi mereka tidak pernah menemukan jejak Dashan. Dalam keadaan terdesak, Meina tidak punya pilihan lain selain melaporkan ke polisi. Siapa yang tahu, polisi justru terlihat sangat tenang setelah mendengarnya. Hanya karena pengalaman bertahun-tahun mereka memprediksi bahwa suami mungkin sengaja melarikan diri untuk menghindari perkawinan atau utang. Siapa tahu dia akan kembali dengan sukarela dalam waktu dekat. Tapi langsung mendapat penolakan langsung dari Meina. Dia mengatakan bahwa dia dan suaminya telah bahagia bersama selama 5 tahun. Dan Dashan sendiri bekerja di sebuah perusahaan terdaftar dengan gaji tinggi. Jadi, alasan semacam ini sama sekali tidak berlaku lagi. Satu-satunya keraguan adalah bahwa ponsel suami tidak ada di tempat kejadian saat itu. Apakah suamimu membawa ponsel saat pergi berenang? Kami berharap setelah laporan diajukan, akan segera ada berita tentang hilangnya suami. Mina seringkali akan diam-diam menunggu di pantai dengan harapan bahwa Dashan akan kembali. Namun, penantian seperti ini berlangsung selama 6 bulan. Akhirnya, Mina tidak bisa menunggu kemunculan keajaiban. Maka, dia terpaksa memilih untuk percaya. Fakta yang kejam bahwa suami dengan kemungkinan besar mati tenggelam. Kembali ke universitas dan melanjutkan pekerjaan sebagai profesor. Meskipun Mina tidak bisa pastikan apakah suaminya hidup atau mati. Namun, cinta yang kuat masih membuatnya tetap optimis. Dan saat dia menonton video indah pernikahannya dengan Dashan, Mina tiba-tiba menyadari ada seorang wanita asing yang selalu muncul di dekat suaminya. Tidak bisa mengatakan bahwa perilaku dua orang ini terlihat sedikit dekat. Tetapi juga tidak sama seperti hubungan antara orang normal. Apa? Dengan rasa kebingungan, Mia segera mencari teman karibnya sepanjang malam. Ingin membiarkannya melihat apakah dia mengenal wanita berbaju merah yang memiliki bentuk tubuh yang mengagumkan ini atau tidak. Namun, teman karibnya setelah melihatnya justru mengatakan bahwa wanita itu adalah asisten kecil dari perusahaan Dashan. Apa hubungannya yang lebih dekat? Itu tidaklah normal. Dia pun menghibur Mia dan berkata bahwa kehilangan mendadak suaminya membuat Mia menjadi oversensitif. Awalnya, Mia juga berpikir bahwa dia khawatir berlebihan. Namun, ketika dia datang ke bank keesokan harinya, dia ingin menarik saldo dari rekening Dashan dengan alasan hilangnya suaminya. Manajer nasabah langsung memberitahunya bahwa tanpa kehadiran pribadi, tidak mungkin dilakukan transaksi. Apalagi semua uang dalam rekening itu telah diambil sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan ini terjadi? Sudah berbulan-bulan yang lalu. Setelah mendengarnya, Mia tidak bisa tenang dalam waktu yang lama. Bukankah itu waktunya sebelum suami menghilang? Apakah ini semua kebetulan lagi? Sebelum Mina bisa pulih dari kegelisahan yang berkecamuk, polisi mendadak menelepon malam itu. Itu adalah apa yang mereka tangkap di laut. Sebuah mayat yang memiliki ciri-ciri yang mirip dengan Dashan. Keluarga perlu segera pergi ke ruang mayat untuk konfirmasi. Tidak sulit melihat bahwa saat ini Mina merasa panik dan penuh harapan. Tetapi untungnya adegan paling mengkhawatirkan tidak terjadi. Yang meninggal bukan suaminya sendiri. Meskipun demikian, ada harapan bagi Dashan untuk tetap hidup. Namun kemudian polisi langsung menghempaskan air dingin kepadanya. Sebelumnya ada satu pasangan yang juga datang berlibur. Tetapi 3 hari kemudian istri itu hilang. Setelah penyelidikan, ditemukan. Dia naik ke perahu pesiar tetangga dan lari. Jelas bahwa saran yang menggoda tersebut telah terdengar. Secara tiba-tiba menghancurkan harapan terakhir di hatinya. Karena adanya tanda-tanda mencurigakan. Kemungkinan hilangnya Dashan terkait erat dengan asisten kecil itu. Ketika pagi tiba, Mia dengan cepat mencari rekannya Dashan. Mia berharap bisa mendapatkan informasi tentang wanita itu darinya. Setelah berkomunikasi, diketahui bahwa asisten tersebut bernama Anya. Tapi sebelum Dashan hilang, dia sudah mengundurkan diri dan pergi ke perusahaan lain. Sepertinya dia mengundurkan diri karena ada masalah hutang perusahaan untuk menyembunyikan diri. Petunjuk ini semakin memperkuat kepercayaan Mia bahwa ada masalah di balik ini. Setelah kembali ke rumah, dia segera mencari informasi pribadi Anya di internet. Dan berhasil menemukan alamat tempat Anya bekerja sekarang. Tapi pada hari berikutnya, ketika Mia sedang mengajar, dia berpikir bagaimana cara untuk memulai penyelidikan. Tetapi dia terkejut menemukan pria tampan yang pernah menyelamatkannya saat bertugas sebagai penjaga pantai di laut. Sekarang tiba-tiba berubah menjadi muridku sendiri. Selain itu, setelah satu pertemuan 6 bulan yang lalu, orang ini tampaknya jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Kadang-kadang dia dengan sengaja mendekati meski tahu aku sudah punya pacar. Namun jelas bagi Meina, yang baru saja kehilangan suami, yang masih berduka, Meina, dia tidak mungkin menerima pengejaran dari orang lain. Aku tidak pernah memikirkan untuk memulai hubungan baru. Tolong pahami perasaanku.
Tetapi Xiao Jiao yang ditolak dengan kejam tidak memilih untuk menyerah. Sebaliknya, dia memilih untuk mengasah strategi pengejarannya perlahan-lahan. Langsung maju dengan serangan yang lebih keras. Mungkin akhirnya Meina tergerak oleh kejujuran yang ditunjukkan olehnya. Jadi di bawah rayuan Xiao Jiao yang lembut, Meina bersama dia menghadiri pameran seni bersama. Tapi di tengah perjalanan, dia secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang mencurigakan pada meja toilet. Asisten kecil, Anya, ternyata juga datang ke tempat kejadian. Dan pada saat yang sama, ketika mereka saling menatap, lawan mereka juga sepertinya menyadari keberadaan Mina. Sebelum Mina bisa mendekat dan mencoba menanyakan apakah suaminya hilang berhubungan dengannya. Apakah kepergian suaminya berhubungan dengan dirinya. Tiba-tiba, dalam sekejap, Anya menghilang dengan cepat di antara kerumunan orang. Setelah mengalami pertemuan dekat seperti ini, wajah Anya tidak bisa sepenuhnya hilang dari pikiran Mina. Akibatnya, Mina tidak bisa tidur dan terus memikirkannya. Dia membuka folder di komputer suaminya sekali lagi. Ternyata jika tidak dilihat, kita tidak akan tahu. Saat dilihat, dia terkejut. Pandangan benci yang jelas dari matanya, seolah-olah dia adalah saingan. Pada saat itu, Mina baru menyadari dengan penuh pemikiran. Mungkin hubungan antara mereka telah berkembang melebihi imajinasi. Dia kemudian mengambil selembar kwitansi senilai 100.000 dari kantong dalam suaminya. Dan di sana, liontin yang ditampilkan masih persis sama dengan yang dipakai Anya. Akhirnya kehilangan suami ini mulai terlihat. Mungkin seperti yang dikatakan polisi. Semua ini adalah perangkap yang dimaksud oleh Dashan dan Anya. Jadi untuk segera menyelidiki kebenaran insiden ini, Meina segera mencari penguntit Xiao Qiao dengan darurat. Dan mengungkapkan semua keraguan yang telah diinvestigasi. Oh Tuhan! Kamu pikir dia tidak tenggelam? Tapi dia sengaja menghilang? Itulah alasan saya memanggilmu. Tolong bantu saya menyelidiki kebenaran. Berusaha sekuat tenaga. Kemudian kedua orang itu pergi untuk mengawasi luar lokasi perusahaan baru Anya. Seperti yang diharapkan, mereka tidak lama menunggu dan melihat target muncul. Dia keluar. Yang mana? Gadis yang memakai jaket merah itu. Setelah mengikuti mobil diam-diam untuk sementara waktu, Anya berhenti mobil dan masuk ke apotek. Karena khawatir Meina akan terlihat oleh orang lain. Jadi Xiao Qiao memutuskan untuk pergi sendirian dan mencari tahu terlebih dahulu. Tapi saya menemukan bahwa dia membeli 3 kotak jarum suntik dan beberapa obat pereda peradangan. Setelah itu, dia langsung pergi dengan mobil ke sebuah villa terpencil di pedesaan. Itu adalah rumahnya. Saya melihat bahwa ketika dia masuk, tidak ada cahaya di jendela. Tidak seharusnya ada orang lain di dalam rumah itu. Dan untuk menghindari membangunkan ular yang sedang tidur, Joe kecil memutuskan untuk mencari kesempatan esok hari untuk melihat apakah dia bisa masuk lebih dalam. Begitu saja, waktu berlalu dengan cepat dan tiba di pagi hari keesokan harinya. Joe kecil sengaja memarkir mobil dekat villa. Kemudian dia mengeluarkan udara vakum dari ban. Mengeluarkan ban cadangan untuk membuat seolah-olah mengganti ban. Setelah semua itu diatur, karena ingin menghindari mengganggu keadaan yang ada di rumah saat akhir pekan, Xiao Qiao dengan tegas menekan bel rumah Hanaya yang sedang beristirahat. Maaf, mobil saya rusak dan perlu mengganti ban. Bisakah saya meminjam dongkrak mobil di rumah Anda? Baiklah, tunggu sebentar Bu. Tidak sulit melihat bahwa kecurigaan Anya benar-benar kuat. Bahkan Xiao Jiao mengambil dongkrak dan pergi. Bahkan harus dengan sengaja mengamati gerakannya dari lubang pintu. Setelah mengganti ban dengan baik, Xiao Jiao kemudian memanfaatkan kesempatan untuk meminta izin masuk dan mencuci tangannya. Dengan menyamar di bawah aktingnya yang sangat baik. Akhirnya Xiao Jiao berhasil masuk ke dalam villa dengan lancar sesuai harapannya. Saat melihat bahwa 360 derajat sekelilingnya dipantau oleh kamera pengawas tanpa sudut buta. Oleh karena itu, Xiao Jiao sadar bahwa dia perlu bertindak lebih berhati-hati. Untuk menghindari jejak yang terlalu jelas sebisa mungkin. Namun setelah melihat sekeliling, tidak ada. Mereka menemukan jejak-jejak orang lain yang tinggal di dalam kamar itu. Juga tidak ada barang pribadi yang digunakan oleh pria di kamar mandi. Mengingat bahwa tinggal terlalu lama di sini dapat menimbulkan kecurigaan orang lain. Oleh karena itu, setelah pencarian tidak membuahkan hasil, Xiao Jiao pergi dengan bijak. Setelah berkomunikasi singkat, kami mengetahui bahwa ternyata Anja kehilangan keluarganya sejak kecil. Sekarang dia tinggal sendirian di villa yang ditinggalkan. Setelah minum beberapa cangkir teh, Xiao Qiao sekali lagi berpura-pura pergi ke kamar lain untuk menyelidiki. Namun ia menemukan pintu kamar terkunci dengan kuat. Tiba-tiba, saat dia akan pergi, tiba-tiba terdengar suara kursi roda berderik. Halo? Siapa di dalam? Jika ada yang bisa tolong respon saya sebentar. Tetapi pada saat-saat penting ini, Anya datang dengan membawa sepiring daging panggang. Xiao Qiao, kamar mandi ada di seberang. Oh ya, aku ingin masuk untuk melihat-lihat. Ternyata Anya memutuskan untuk membiarkan Xiao Qiao makan siang sebelum pergi. Tidak bisa dipungkiri bahwa daya tarik pria muda ini cukup menggoda. Bahkan, Anya yang baru pertama kali bertemu dengannya ingin dia tinggal lebih lama. Demi menunjukkan bahwa dia tidak memiliki motif lain. Dengan pura-pura, Xiao Qiao menyamar. Seolah-olah dia sangat rakus dan lemah. Tidak diketahui bahwa niat sebenarnya dari Anya. Sebenarnya dia hanya ingin dia menemaninya menonton TV. Namun Qiao yang polos justru sangat tertarik dengan piala di hadapannya. Letakkan di tempat yang seharusnya. Qiao benar-benar sulit dipahami. Mengapa piala ini membuatnya begitu bersemangat? Piala ini sangat berarti bagi saya. Semua kenangan keluarga ketika saya masih hidup terkait dengannya. Kemudian Anya mengajak Qiao bermain permainan menembak. Dan saat mereka sedang asyik bermain, tidak disangka seorang wanita dalam kursi roda keluar dari dalam rumah pada saat itu. Kemudian dia membuka pintu tirai dan masuk ke gudang misterius.
Dan dengan kunci khusus, dia membuka pintu besi yang tersembunyi di belakang lemari sekali lagi. Apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam ini? Sementara itu, saatnya bagi Qiao untuk pergi pula. Tidak menemukan petunjuk penting selain itu. Satu-satunya hasil yang diperoleh Xia Qiao adalah merebut hati Anya dalam 1 hari. Aku akan mengatur kembali pertemuan kita suatu saat nanti. Gadis cantik. Setelah meninggalkan rumah Anya dengan semangat pantang menyerah seperti itu, Xia Qiao segera menemukan Mina secepat mungkin. Kemudian secara jujur mengatakan semua yang dia lihat dan dengar di sana. Mengklaim bahwa dia mendengar suara kursi roda dari dalam sebuah ruangan yang terkunci rapat. Tetapi ketika dia menyebutkan tentang mengangkat piala dan menyebabkan Anya bereaksi dengan ekstrim, Mina baru menunjukkan minat yang kuat saat itu. Apa bentuk piala itu? Apa yang terukir di atasnya? Pemenang medali perak Olimpiade 2 kali dari Moskow Svetna. Setelah mendengar nama yang akrab ini, Mina dengan seketika merasa menyadari sesuatu. Karena sebelumnya dia menemukan sebuah album saat membersihkan barang warisan ayah suaminya. Selembar surat kabar yang rusak disimpan di dalamnya. Berita ini melaporkan tentang kecelakaan mobil yang tidak disengaja setelah penghargaan Sweetener. Selain itu, hanya ada satu dari sepasang anak perempuan kembar yang selamat di dalam mobil saat itu. Orang tua mereka meninggal dunia bersama-sama. Oh, alangkah manisnya, ternyata Anya adalah putrinya? Lebih tepatnya, dia adalah salah satu dari putri-putrinya. Lihat, ini adalah foto pada saat yang sama. Apa hubungannya dengan mertua Anda yang telah meninggal? Ini adalah Dashan. Ini adalah Dashan dengan ibunya. Mereka jelas melihat kecelakaan tak terduga ini dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan ini, misteri mengenai hilangnya Dashan menjadi semakin membingungkan. Mereka tidak bisa memahami apa hubungannya di antara mereka. Namun tanpa sadar, saat ini Dashan sedang ditahan oleh Anya di ruang bawah tanah. Dan wanita yang duduk di kursi roda ini adalah adik kembar. Tal, terima kasih. Untuk menonton.